Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semua untuk pagi ini menjelang siang. Saya minta sama-sama kalian menjadi audiensi untuk pemaparan materi tentang kelola emosi. Ya. Sebelum acara dimulai, alangkah baiknya semoga di dalam kita mengikuti acara ini tidak terganggu oleh kegiatan apapun dan khususnya semua. Coba salah satu untuk memimpin doa. Siapa yang mau berdoa? Kamu? Bisa? Memimpin doa? Ya, Pak. Ya. Siap duduk. Damai. Doa selesai. Ya. Oke, anak-anak semua. Sebelum saya lanjutkan pembelajaran materi ini, ada nggak yang sudah tahu yang namanya emosi? Ya, ada yang tahu arti daripada emosi? Ya, siapa? Untuk dari siapa tadi ya? Kamu? Ya, nggak apa-apa. Emosi adalah perasaan yang keluarnya lepas kendali. Ada yang lain mungkin? Tidak? Adil, mungkin ada yang tahu yang namanya emosi? Emosi. Pernah dengar? Atau mungkin sering dengar ya? Oke. Ya, di sini yang namanya emosi. Namun sebelum saya jabarkan, ini ada. Ya, kita akan memaparkan ibaratnya kita itu pendekar ya. Ya, pendekar bukan hanya pendekar daripada sila PSHT. Ya. Tapi di sini kita artikan bahwa kita itu semua pendekar. Coba salah satu untuk membacakan dengan keras. Ya, kalimat ini. Selamat datang pendekar. Selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Ya. Selamat datang pendekar. Selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Ya, kalimat ini ada mengandung maksud yang begitu dalam. Coba untuk bersama-sama mengucapkannya ya. Yuk, 1, 2, 3. Selamat datang pendekar. Selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Oke, jadi ibaratnya seperti itu. Dalam BK itu ada 7 jurus ya. Ada 7 jurus yang nanti dalam pemaparannya kita akan bahas satu persatu. Untuk jurus yang pertama itu kenal diri, ya. Terus yang kedua itu kelola emosi. Yang ketiga tumbuhkan resiliensi. Yang keempat jaga konsistensi. Yang kelima jalin koneksi. 6 bangun kolaborasi. Dan yang ketujuh menata situasi. Gitu ya. Oke. Namun ini sebelum saya lanjutkan lagi, coba untuk bisa berdiri, kita melakukan PSBB dulu biar kalian itu semangat. Ya. Inspirasi. Ketik 1, 2, 3, 4, 5. Ya, coba.
membangkitkan semangat buat kalian. Ya. Kita lanjut. Ya. Tadi Wida sudah menanyakan sama kalian, apa itu yang namanya emosi? Emosi itu adalah semua jenis perasaan yang dialami oleh seseorang. Ya, semua jenis perasaan. Jadi dalam hal ini emosi itu macamnya ada 6. Ya, ada yang tahu coba? 6 itu apa saja? Marah. Oke, sini siapa yang bilang marah? Bisa kamu tulis di sini ya. Ini ada emosinya, emosinya. Sini ya. Sini. Tadi ya bawa ayat bilang marah sini ya. Kamu bilang aja atau tulis di bawahnya apa? Marah itu yang mana? Yang marah itu yang mana? Ya, ditulis aja. Marah. Ya. Yang kedua, menangis. Kamu coba. Yang menangis mana? Ya, sini coba. Isi. Ya, sama. Perasaan sedih akhirnya menangis. Ya kan? Perasaannya, emosinya namanya sedih, luapannya berupa menangis. Apalagi ya? Senang. Coba. Siapa yang bilang senang? Senang, ya sini. Apalagi? Habis senang, yang mana senangnya? Ya, tulis. Ya, apa lagi? Jengkel. Jengkel. Jengkel itu yang mana? Kecewa. Yang mana ya? Ya, ya. Ayo meledak yang mana ayo? Terkejut. Terkejut. Ya, sini Fadil. Yang mana terkejut? Mana yang terkejut? Ya. Terus masih ada dua? Mengecek yang mana yang ngecek? Nih. Sini itu cici. Ya, ya. Cici. Ada kan? Cici. Baca aja nanti. Cici. Yang satunya apa itu? Apalagi? Kecewa. Takut. Takut. Ya. Takut. Takut dalam apa? Pelampiasannya beda-beda. Ya. Ya. Jadi ini ya ada 6 emosi dasar manusia. Ya. Dari 6 emosi di sini, ini sebenarnya kan macam-macam. Misalnya marah. Kalau katanya marah ya. Marah itu karena apa? Ya. Karena apa? Nanti ada di situ dijelaskan. Kesal. Oke. Terus? Apa lagi? Benci.
Senang di situ karena apa? Muncul karena bahagia, ya, puas, bahagia mendengarkan berita yang baik, ya. Tesnya mendapatkan nilai baik semua, bahagia, senang, jawabannya jadi gembira. Terus apa lagi? Meriah, damai, bersemangat. Terus kalau takut, iya, karena diancam, karena gugup, gantung, cemas, ya, tersiksa. Masih banyak lagi ya. Kalau jijik, melihat dia bahagia dengan yang lain. Kuat, melihat dia risih, risih. Sampai kocornya kayak gini loh, seperti bapaknya risih. Terus bosan, gitu ya. Lagi menangis di sini apabila kamu dalam kondisi sedih, ya, patah hati terserah itu sebabnya, malu, kecewa, ya, itu nanti emosinya itu akan keluarnya sedih, terkejut, kaget, berat, tertipu, ya. Pokoknya pendapat tempat aku yang pusing, ya. Gitu ya. Gitu ya. Ya. Jadi ini macam-macam emosi dasar manusia, ada 6. Ya. Sekarang kita bermain lagi yuk. Ini ada beberapa kertas, coba kalian bagi satu persatu. Anak satu, anak laki-laki. Jangan diapa-apakan dulu kertasnya, pegang aja dulu. Ya. Sudah semua? Ya. Coba kamu angkat kertasnya ke atas. Ya. Di sini kita akan menggambarkan bahwa yang kertas putih ini sama artinya dengan emosi kita. Ya. Kita artikan kondisi emosi kita. Ya. Terus di sini Wida akan menyampaikan suatu cerita, ya. Nanti sesuaikan dengan kondisi emosi kalian dan kalian luapkan ke kertas ini. Paham? Paham ya? Coba dengarkan baik-baik. Pagi itu, ya, ada bapak ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Ayo bagaimana perasaannya? Ya, diluapkan ke kertas ini. Coba. Kalau misalnya kamu emosinya marah, jangan apa ya bisa kamu lakukan apa? Kalau misalnya cuma biasa saja, ya kita belajar, kita lurus saja. Ya, ya oke. Dengan
menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan ajar tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari tapi tetap tidak ditemukan. Yang terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang baru, yang seru seketika buyar. Ya, sudah seperti apa? Wah, seperti itu. Di tengah pelajaran saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangku saat didekati. Ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Ya, berarti ada berapa itu ya? Ya. Tak lama kemudian ada seorang bapak menutup pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan mengambilnya. Bapak Ibu berkata, maaf saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU. Ya, kasihan berarti ya. Nah ini paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. Oh ya Pak Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini, yaitu isinya ada buku, ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Bapak Ibu guru bisa memberikan pada pemiliknya. Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi ia cari-cari. Gimana? Awalnya bagaimana? Jengkel, marah, jengkelnya sudah apa? Mau berangkat cepet-cepet, kejadian bensinnya habis, habis itu bukunya ketinggalan. Berikutnya lagi ada murid yang terlambat, terus anak-anak mengajarnya, muridnya ternyata malah tidur. Ya kan? Ada beberapa kejadian yang membuat emosi, jengkel dan marah beberapa kali. Jadi dalam hal ini kalian ungkapkan ya, dengan bentukan kertasnya aut-autan. Ya. Jadi ini ya, ada yang sampai sobek juga. Kenapa coba sampai sobek? Kamu jelaskan coba. Nggak tahu, bukan Kamu coba sampai terpotong-potong beberapa bagian. Coba. Biasanya itu kan sesuai dengan luapan perasaannya sendiri ya. Oke. Ya. Kurang sabar, oke. Ini ada yang masih mulus, masih utuh. Kenapa alasannya? Bisa kamu? Oh, sabar menghadapi ujian. Penjelasan dari pamannya Andi, adakah perasaan yang muncul lagi? Apa? Menyesal. Ya, ini merasa menyesal dengan yang sudah dilakukan pada kertas. Jika kertas itu ibaratnya, ini saya ibaratkan dengan perasaan kalian. Ya, kalian perasaan sebagai murid. Ini misalkan saya sebagai guru ya gitu ya, harus bisa memahami kondisi murid ya. Begitu juga sebaliknya
Jangan menyuruh gurunya saja yang harus memahami, muridnya pun juga saling memahami. Oke, sampai di sini paham? Nah, kita lanjut ya. Di sini ya, dalam penjabaran tentang emosi kita ada menggunakan konsep pembelajaran SEL namanya ya. SEL, SEL, collaborative for academic, social, and emotional learning. Menurut Kessel, ya, pembelajaran SEL di sini ada beberapa, di antaranya menyadari diri, ya, self awareness, self management, mengelola diri, responsible decision making, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, terus relationship skill, terampil berrelasi, serta social awareness, peduli sosial. Di sini juga ada penjabarannya, artinya yang pertama self awareness, kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Di situ dijelaskan salah satu contohnya apa? Coba dibaca. Salah satunya apa? Yuk. Senang, sedih, takut, malu, khawatir, dan lain-lain. Ya, saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir, dan lain-lain. Itu dalam self awareness menurut pembelajaran SEL. Yang kedua, self management, mengelola diri, kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Contohnya apa di situ? Contoh saya dalam menenangkan diri saya saat marah, takut, khawatir, dan lain-lain. Ya, saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat marah, takut, khawatir, dan lain-lain. Ya, jadi di sini ibaratnya gini, Cak. Di saat saya dalam kondisi sedang marah oke lah, tidak apa-apa. Tapi kamu jangan terlalu over marahnya. Harus bisa meredamnya, harus bisa menenangkannya. Ya, yang bisa itu siapa? Ya, diri kita sendiri, gitu ya. Ya. Makanya bisa dikatakan kita bisa mengelola diri. Berikutnya lagi, mengambil keputusan bertanggung jawab, membuat pilihan yang tepat, konstruksi pada situasi tertentu. Maksudnya apa? Apabila kita akan marah, gitu ya, kita harus melihat situasi kondisi jahat. Ya, yang sering terjadi kan memang mungkin spontan, ya kan? Ya. Bu, masa saya marah harus melihat situasi dulu? Iya, boleh marah silakan, tapi harus lihat posisinya di mana, tempatnya di mana, kondisinya seperti apa. Karena apa? Karena di sini akan berhubungan dengan endingnya, Cak, akibatnya. Kamu harus bisa mempertanggungjawabkannya. Maksudnya seperti itu, ya. Jadi kalau mau marah pikir dulu, saya marah seperti ini, nanti akibatnya apa? Berkepanjangan tidak nanti dampaknya. Kalau misalkan terpaksa harus marah, kamu ya harus bisa atau mau bertanggung jawab kalau nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu ya. Gitu ya. Ya. Yuk. Terampil berrelasi. Ya, kemampuan memahami perspektif yang berbeda termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda.
Maksudnya di sini kan kita itu berteman, berhubungan itu dengan banyak orang, ya. Kita harus pandai berrelasi. Jadi kalau misalnya nanti kamu suatu saat mengalami dalam hal pertemanan kalian ada benturan, ya, ada permasalahan, kamu harus ingat bahwa ini adalah teman saya, ya, teman saya yang sudah lama berteman dengan saya, mengenal saya. Jadi kalau misalkan kalian mempunyai masalah, bagaimana? Ya, kita tanya baik-baik sebabnya kenapa, ya, diselesaikannya juga dengan baik-baik. Jangan sampai karena kamu lepas kontrol karena emosi, hubungan kamu dengan orang lain, hubungan kamu dengan teman itu ambil saja tutup. Jangan sampai, ya. Emang ibaratnya apa? Ada ibarat nila setitik rusak susu sebelanga. Ibaratnya susu itu kan suatu kebaikan, kebahagiaan. Dan nila itu kan nilai rasanya pahit. Nila setitik susunya kebaikan yang banyak karena kesalahan sedikit bisa merusak semuanya, itu namanya seperti itu. Jangan sampai terjadi seperti itu, ya. Ya. Peduli sosial, kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Ya, kita berteman, kita berkawan, kita berhubungan itu pasti yang namanya dengan orang, dengan teman itu dari berbagai macam latar belakang. Latar belakangnya apa? Mungkin latar belakang yang mana yang dimaksud? Latar belakang apa yang dimaksud? Ya, dari latar belakang keluarganya, terus dari latar belakang pekerjaan orang tuanya, latar belakang kepribadian atau karakter, ya kan, yang berbeda. Apalagi? Mungkin dari latar belakang agama yang berbeda juga, ya. Ya, jadi kita kan berteman kan tidak memandang ini dari anaknya siapa, orang tuanya seperti apa, kan tidak ada. Ya, kita harus bisa mampu merangkul semuanya dari berbagai elemen. Ya, saya kasih contohnya ini, saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Yang penting seperti itu. Oke, ini ada elemen EMC kuadrat berdasarkan UNESCO, ya. Bahwa dalam hal ini kita dalam hal hubungannya dengan emosi, ya, ada berbagai macam. Nah, ada yang empati. Berempati itu bisa merasakan perasaan orang lain, ya. Ada compassion, komposisi, critical inquiry, dan mindfulness. Oke. Ya. Ya. Nah, empati di sini kita bisa empati secara kognitif. Kognitif itu secara perseorangan, empati secara emosional, secara perasaannya. Biasanya kan kalau kalian sudah berteman, berkawan sudah lama, yang namanya empati tetap muncul lah, ya, tetap muncul itu meskipun mungkin kalian tidak menyadari. Contohnya, misalnya kamu kan kadang sering itu terjadi sama kalian. Contohnya ini yang jelek, ya, terjadi pertengkaran. Pertengkaran sebenarnya cuma 2 orang, ya.
karena ini dua orang ini mempunyai teman masing-masing. Nah, temannya yang lainnya itu awalnya tidak tahu permasalahan mereka berdua, ikutin ngeroyok, akhirnya ngeroyok. Alasannya apa? Kalau kita pasti itu kan teman saya, Bu. Itu sahabat saya, itu saudara saya. Berarti dalam hal ini mereka itu sudah terempati bersama secara emosionalnya. Paham ya? Oke. Bisa merasakan kalau temennya disakiti, dia merasa juga ikut tersakiti, gitu loh maksudnya. Ya, empati itu seperti itu. Misalnya kamu merasa bahagia, malah nanti kancamu senang, aku juga ikut senang. Itu namanya empati. Gitu ya. Terus empati secara perilaku. Ya, itu harus sama, emosional. Terus dengan perilaku adalah wujud perilakunya. Bareng, pulang bareng, naik motor boncengan bareng, dijak makan bareng. Karena apa? Terus boloni, terus motornya kental, biasa seperti itu. Jadi ya, paham ya? Kelihatannya kok banyak yang gak fokus nih. Ayo kita fokuskan dulu ya, biar konsentrasi lagi. Ya, kita pakai tepuk fokus ya. Pernah dengar? Pernah? Belum. Ya coba berdiri lagi ya, biar kita fokus ya. Ini nanti bunyinya. Tepuk fokus. Fokus melihat, fokus mendengar, fokus mengingat, fokus. Nah, gitu ya. Iya, kakak panggil. Ya, yang begini ya. Ya, sekali lagi. Tepuk fokus. Fokus melihat, fokus mendengar, fokus mengingat. Nah, di sini ada self awareness, mengenali tentang emosi. Emosi ada 6 tadi ya, seperti ini. Ya, dibuat petanya. Nih, ada 6. Itu yang happy. Apa tadi? Emosi? Senang, bahagia. Ya. Happy, bahagia, senang, gembira. Tuh. Terus yang kedua, excited. Semangat. Ya, emosi kita semangat karena apa? Karena mungkin ada ujiannya. Ya, kan itu semangat. Ya, antusias. Yang ke berikutnya tender. Tender itu tenang. Emosi tenang. Tenang kalau misalkan ada sesuatu informasi terus diterima dengan tenang. Ya. Sekarang takut. Ya. Emosi takut karena apa? Ya, macam-macam takutnya. Karena ngeri, cemas, nervous. Gitu ya. Yang berikutnya lagi apa? Angry. Marah. Emosi yang marah, meledak-ledak. Karena tadi dijelaskan karena kesal, benci, dendam. Ya. Sedih. Oke, karena sedih. Sampai di sini mungkin ada yang tanyakan ya? Jalan juga lagi. Tidak? Oke. Kalau tidak kita lanjutkan ini. Ini untuk mengenali peta emosi. Ya, saya tulis di sini, saya gambarkan di sini.
kita. Kepala kita itu terdiri dari 3 bagian. Yang atas itu neokortex, kedua limbik, 3 itu reptil. Ini ada ketiga bagian ini ada fungsinya aja, perannya, ya, ada perannya masing-masing. Kalau neokortex di sini ibaratnya ini ada suatu tempat atau wadah tempat menerimanya segala macam informasi, segala macam apa ya, Cak? Segala macam, pokoknya segala macam informasi, segala macam ilmu, segala macam pengetahuan itu diterima oleh neokortex, ya. Terus yang kedua, ini sebagai limbik. Limbik dalam hal ini itu fungsinya, tujuannya sebagai penyeimbang, penengah nanti fungsinya, ya. Yang ketiga ini adalah reptil. Reptil di sini sama artinya sebagai sesuatu hal yang apa, Cak? Apabila tidak dikendalikan, ya, ini bahaya, Cak. Yang bisa menyebabkan kalian itu bisa marah, meluap-luap, itu karena reptil yang berkuasa, Cak. Ya. Kalau seandainya kamu nih ada informasi dari neokortex ini, ada informasi yang membuat kamu marah, gitu ya. Terus ini disampaikan ke reptil. Kalau limbiknya tidak berperan, tidak berkuasa menahannya, ini reptilnya akan meledak-ledak. Ibaratnya saya umpamakan reptil atau dinosaurus. Ya. Nah, kalau misalnya oke, saya pengen marah, tapi bentar, saya harus tahu dulu sebabnya. Terus saya harus bisa mengendalikannya, harus tahu ini nanti akibatnya bagaimana. Ini yang berperan ada limbik seperti itu namanya. Bisa apa sih ini? Calling down, maksudnya bisa meredam. Itu tugasnya daripada limbik. Ini kalau kamu contohnya nih ada sih. Yang satu umpat-umpat, yang berikutnya juga membalas umpatan seperti itu. Itu tadi yang bekerja apa? Reptil. Iya. Jadi dua-duanya marah, dua-duanya mengumpat. Ya, itu reptilnya yang berkuasa. Kalau sudah seperti itu, bagaimana akibatnya? Iya, marah kan? Sama artinya kalau kamu itu bertengkar dengan teman kamu seperti itu, siji pisoi, siji bawa waktu, dan ini kan akhirnya limbiknya tidak berkuasa ini,
tidak mampu. Nah, akhirnya yang bereaksi adalah reptilnya. Apabila itu dibiarkan, ya akan lepas kendali. Ya, jadi dalam hal ini itu ibaratnya pneumotek itu sebagai pawangnya, Cak. Ya. Nah, di sini kita itu diharapkan untuk bisa mengenali otak kita, karena dengan mengenali otak kita bisa jadi pengendali. Maksudnya itu tadi, neurotek itu yang penerima sebagai wadahnya segala macam informasi, akan disalurkan lewat limbik, terus akhirnya dilampiaskan ke dalam reptil. Ya ini dinosaurus ibaratnya seperti ini. Nah, ujungnya nggak ketemu. Nah ini tadi, ini hampir sama. Yang muncul tadi antara anak dan ibu tadi ya, dinosaurus ketemu dengan dinosaurus. Muncul, ya. Ya. Nah, bagaimana hasilnya? Videonya tidak ketemu tadi. Kalau ini ada videonya sebenarnya satu sebagai kepalanya, ini yang marah-marah. Ini marah-marah dinosaurus. Nah ini ya awalnya yang bisa mengontrol. Jenis-jenis dik, sabar, sabar. Nah, itu maksudnya, fungsinya. Ini ya, nah di sini sudah selesai. Responsibel yang kedua, decision making, jeda dan memilih tindakan. Nah, maksudnya di sini apa? Kalau kamu sedang emosi, akan menunjukkan suatu respon berupa tindakan. Ya, emosinya tidak hanya marah saja ya. Kalau marah, tindakannya mungkin berteriak, mungkin membanting, mungkin memukul. Nah, kalau nangis, tindakannya apa? Mungkin menangis sekeras-kerasnya, mungkin berdiam diri di dalam kamar, mungkin tidur, pura-pura belum mau nangis. Ya, apalagi macam-macam ya. Nah, terus yang bawa emosi dijeda ada respon tindakan. Maksudnya apa? Kalau kamu merasa emosi mulai muncul, cobalah kamu tuh bisa menjedanya. Jeda itu dipikirkan sih, emosi saya ini nanti bagaimana atau enggak, dengan cara apa pengendaliannya. Salah satunya jika pengen nafsu, pengen kita lakukan pernapasan, ya. Saat masuk jalan tekan sih, ya. Ojo langsung nesu langsung babat jebaran di bari itu ya. Kita tarik nafas dulu, nah dikeluarkan, nanti akan agak rileks. Ya fungsinya itu, ya agak rileks. Oke, yang terakhir di sini ada roda pilihan. Ya, kalau kamu mempunyai masalah, pertama, cobalah kita bertemu. Pertama itu adu bertemu muka. Itu maksudnya apa? Kalau kamu punya masalah dengan orang lain, satu apa? Kita bicarakan aja dulu dengan temennya yang jadi kita masalah, ya. Bicara baik-baik. Kowe kok ini perlu ngopo? Aku salah apa? Nah, kan gitu ya. Nanti kan pasti akan muncul suatu putusan yang baru. Walk away. Walk away itu apa? Kalau bisa, kalau kamu ada masalah, kita tidak yang namanya melarikan diri itu tidak ya. Kita berusaha untuk menghindari masalah. Bukannya melarikan diri dari masalah, tidak. Kita menghindari masalah. Nah, kira-kira ini nanti jadi masalah, aku nggak mau ikut campur lah, contohnya seperti itu.
Ya. Yang ketiga, family meeting. Apa? Dengan kakak. Ya. Family meeting. Oke lah kalau ini masalahnya kiranya kok kamu berat, kita ngobrol dengan keluarga. Bijak komunikasi keluarganya, masalahnya seperti ini, nanti penjelasannya bagaimana kita komunikasi dengan orang tua atau keluarga. Gitu ya. Yang berikutnya, use and message. Maksudnya apa? Kalau kamu punya masalah, setidaknya cobalah kamu masalah tersebut kamu tuangkan melalui pesan. Ketemu gak wani, ngobrol-ngobrolnya gak wani juga. Ini juga kamu boleh untuk menulis dalam buku atau apa. Kemudian berupa pesan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami, bisa kamu tuangkan di dalam tulisan. Nah, kadang ada seperti itu, Pak. Ya. Ya. Tell them to stop. Ya. Maksudnya di sini apabila kamu punya masalah, sudahlah. Jangan diperpanjang lagi. Kita selesaikan sampai di sini saja. Dengan tegas ungkapannya, seperti itu maksudnya. Kamu harus berani mengatakan seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi apa nih? Control of. Apa? Calling down. Calling down itu maksudnya dipikir kembali. Sebabnya saya punya masalah itu kenapa? Karena apa? Ya, bisa nggak ini kita selesaikan dengan baik-baik? Ya, itu. Yang terakhir, untuk another game. Apa? Kalau anggap aja nggak ada masalah, kita bermain-main aja lah. Goyak, kono karpe kita pakai buat permainan aja. Kono atau susu terserah apa main game ya. Soalnya seperti itu. Ya, ya. Oke. Sampai di sini ini ada beberapa rumus ya dalam menyelesaikan suatu masalah. Ya, PRO di sini ada namanya peristiwa, P-nya itu satu peristiwa, R-nya itu respon, O-nya itu output. Jadi misalnya ada peristiwa suatu permasalahan, kamu bagaimana meresponnya, terakhirnya akan menjadikan suatu penyelesaiannya bagaimana. Gitu ya? Ya. Oke.